Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Kami Pendeta Peri Antoni Siregar, Inata Soripada Boru Nirajai Boru Sitijat. Jadi di bahasa debata tuludak danak dihami dua boru siapu dan bawa jala seminggu dope dung tubuh sircok namyon ido bahedang bui dohoti nata rap dohoti tadi bagasa tikyon. Jadi horas madihita saluhu na manginang saya dipasu-pasu Tuhan tama para saurata di bagasa tikyon. Firman Tuhan menjadi kabar sukacita bagi kita dalam minggu kita hari ini, tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, berbicara tentang panggilan yang selalu diperdengarkan kepada kita, mungkin ada satu yang harus kita klarifikasi amanginang. Yang pertama, kita sering mendefinisikan bahwa panggilan kita itu adalah ketika di mana kita bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang staf, sebagai seorang dalam dunia pekerjaan. Kita harus katakan Bapak Ibu itu bukan panggilan, itu adalah karir. Itu bukan panggilan, tapi itu adalah karir. Tapi itu menjadi tempat bagi kita untuk menunaikan tugas panggilan kita. Karena tugas panggilan kita adalah memberitakan Injil. Di mana kita bekerja itu adalah karir, tetapi di mana kita berada itulah tempat media yang diberikan Tuhan untuk memberitakan Injil bagi kita, memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Ketika hidup sedang baik-baik saja, ketika hidup sedang tidak dalam sebuah pergolakan, mungkin kita akan dengan mudah mengatakan, yang sabar ya. Kita akan dengan mudah mengatakan, kamu harus kuat, kamu harus semangat, kamu harus bisa bangkit. Ketika hidup baik-baik saja, kita akan dengan mudah memberikan penguatan, memberikan peneguhan kepada orang lain. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika keadaan hidup kita sedang tidak baik-baik? Bagaimana ketika keadaan hidup kita sedang dilanda begitu banyak persoalan? Masih mampukah kita mengatakan kepada mereka, kamu juga harus kuat? Ketika kita sudah beberapa kali mengalami kegagalan dan sepertinya belum ada titik terang, masih sanggup enggak kita berkata kepada mereka, ayo kita sama-sama berusaha, ayo kita yakin Tuhan akan menunjukkan jalan. Ini berbicara tentang bagaimana kita mau menunaikan tugas panggilan kita. Ini bagaimana kita mau diajak untuk merenungkan dalam semua aspek kehidupan. Jangan hanya sebatas identitas saja, tapi panggilan kita menjadi orang Kristen, panggilan kita memberitakan Injil, jangan tergantung kepada keadaan hidupmu, jangan tergantung kepada situasi yang engkau alami, tapi tunjukkanlah dimanapun engkau berada, apapun yang sedang engkau hadapi, kita memiliki Tuhan dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Satu landasan yang kita lihat dalam perikop ini Bapak Ibu, yang bisa memotivasi kita, ternyata talenta saja, ternyata kepintaran saja tidak cukup menunjang, tidak cukup menopang seseorang itu untuk menjadi seorang pelayan yang sejati. Harus ada motivasi dasar, harus ada landasan utama yang harus dia pegang, yang harus selalu dia ingat, sehingga itulah yang selalu menjadi orientasinya dalam berbuat dan dalam melayani. Paulus mengatakan di ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang menjadi hakim bagi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara, mulu di paroha hokamudo aka dongata agama sabaribai, berbeda kontras dengan metode penginjilan yang kita lakukan. Basa hudok songoni angguhita dia do gumudang di hatai surga manang api naroko. Surga itu begitu, ini begini, ini begini, ini begini, ini. Api nasida ahad najujuk di hatai. Api naroko. Idora ubahen biar nasida ate. Idora ubahen marsitu tu nasida angguhita. Surga itu sudah jelas, sudah jamin. Siapapun Anda, ketika Anda orang Kristen, Anda wajib masuk surga. Inna ide ubaheradak pola di hari kotona mangulahon bajawone songon ala Kristen. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak cukup dengan kepintaran saja, tidak cukup dengan talenta saja untuk membuat kita bisa memenuhi panggilan kita itu dengan baik, untuk menunaikan panggilan kita itu dengan sukacita. Harus ada satu landasannya yang harus selalu menopang dia, yang harus selalu menyadarkan dan menguatkan dia.
dia mai ingok ma tuhatai. Pakailah orientasimu dalam melayani itu Allah sebagai hakim yang bukan hanya menghakimi engkau ketika engkau di dunia ini, tapi juga akan menuntutkan itu kepadamu bahkan ketika di hari penghakiman nantinya. Dang nahola taringo tu portibio nanang dohonona asa denggat kita nama ngula alai nang sahatu ari paruhu manipe, semua itu akan dituntutkan, akan dipertanggungjawabkan kepadamu. Ikosongoni dora asa marsitu tu hita dang barani hita meoleo dangi dang barani hita niang-niang ala mulut ingot tu hatai batu tu anggoin di sekolah minggu mata Tuhan melihat inna dodangi tungna di inganan nasuhi ipe hita anggo de batatai do nagabi orientasina pasti adong biar niroha. Jadi dengan orientasi mindset yang demikian, kita tidak akan berani sedikit pun untuk bermain-main, kita tidak akan berani dengan sedikit pun untuk menganggap rendah apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan, terlebih dengan setiap tanggung jawab yang dituntutkan dalam hidup kita. Karena orientasinya diajak tentang Tuhan yang menjadi hakim bagi kita. Tuhan yang akan selalu meminta pertanggungjawaban bagi kita selama kita hidup, selama kita berkarya, terlebih dengan segala kemurahan Tuhan yang kita nikmati. Boha jujur dohita diaka pasu-pasu ni Tuhani, boha jujur dohita di nama katidakon nama dok bahwa bukan karena saya tetapi karena kemurahan Tuhan. Kita sering bersaksi mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan. Apa di bangido dituntut siak kita bohado. Sikola dobe danak amang lagi adong project nami amang, berarti bukan Tuhan yang dipermuliakan, nama kita yang mau kita tampilkan di dalamnya. Itu sebabnya Paulus menekankan yang pertama sekali, kau harus membangun landasan yang kokoh di dalam pelayananmu. Alaniaha, Timotius adalah seorang yang masih muda, yang bisa kita katakan dalam kehidupan saat ini masih labil. Harus ada pegangan, harus ada yang bisa membuat dia selalu tersadar. Dan Paulus mengatakan, motivasimu, orientasimu bukan tentang dunia ini, bukan tentang orang tuamu, bukan tentang karirmu, apalagi respon orang banyak, tapi motivasimu haruslah Tuhan yang akan selalu melihat, Tuhan yang akan selalu menuntut pertanggungjawaban, menjadi hakim bagimu. Apakah ketika engkau masih hidup, atau bahkan di hari penghakiman nanti pun, semua itu akan dituntutkan kepadamu. Ranggonunga songoni motivasi hati yang manginang bah hidup tahe ikomars itu tuh nama ibain dan nama radangi. Baru kemudian Paulus mengingatkan dia kemudian di ayat 2 bagaimana dan apa yang harus dia kerjakan. Beritakanlah firman, bukan tentang kehendak saya, bukan tentang keinginan saya, tetapi firman yang harus kita beritakan. Firman bukan hanya tentang pengampunan saja Bapak Ibu,
Firman juga tentang penghukuman Allah. Firman bukan hanya tentang Tuhan yang baik, tetapi firman juga berbicara tentang Allah yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jangan kita pernah lupakan kedua hal itu. Jangan pernah kita hanya melihat dari satu sisi saja yang membuat kita terkadang terlalu gampang, terlalu enteng menjalani hidup ini. Firman itu selalu ada negatif positifnya, plus minusnya selalu harus ditampilkan. Benar, ketika kita mau hidup setia di dalam iman, kerajaan surga akan menjadi tempat bagi orang percaya. Tapi jangan kita lupakan juga yang mengatakan ketika engkau tidak mau setia dalam panggilanmu, hati-hati. Hukuman Tuhan juga telah tersedia bagi kita ini. Itu yang dikatakan memberitakan firman. Kedua sisi itu harus selalu ditampilkan. Kedua sisi itu harus selalu dinyatakan. Supaya ada yang membuat kita lebih berpikir berulang-ulang sebelum kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Jadi kemana domar pikir adorak sotaula. Benar, kalau kita bisa menutupi dari manusia, tapi di hadapan Tuhan yakinlah yang akan selalu menuntutkan kepada kita pertanggungjawaban itu. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati. Ini beberapa kata yang sangat aplikatif dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tentang siap sedia juga ini menjadi penekanan. Ternyata waktu itu, ternyata keadaan kita ini terkadang tidak selalu mendukung kita. Terkadang tidak selalu baik bagi kita. Takuboto hati amanginang. Uludorahita jujur. Neng borhatu gereja alepitoro sibulis. Isena jolo marungutungu nasugut di jauh. Na amata mapaliliku na dana materlalu lelek doho takalan na asing kebi piri-pirion inata. Abek naik tu gereja aleko jolo Roma Sibolisi. Ternyata keadaan tidak selamanya baik bagi kita Bapak Ibu. Ternyata keadaan tidak selamanya mendukung apa yang kita pikirkan. Selamanya keadaan mendukung seperti yang kita harapkan. Nah, dalam situasi ini pun, dalam setiap keadaan seperti ini pun, ingatlah, jangan mengurangi sukacitamu dalam menyatakan kebaikanmu. Jangan pernah mengurangi kualitas kebaikan dalam dirimu, kualitas perkataanmu. Sebagaimana Allah menganugerahkan semua itu kepadamu, tetaplah sempurna nyatakan itu dalam hidupmu. Aisipatan na manguluk kita atea manginang dakuboto aka manami inanami mulutai ngot model na tua-tua na julu songot dihuta dangi sipata na pagoda-goda koda danakon adong na di opa pudi ngadi opa pudi di opa di jolo museng alai huhudo marsuan huhudo marbabo alai los ido mabahek kita magoda los ido gabe mabahek kita bertumbuh dengan baik alai anggunwai kita hola sadepe yo pai pudi ipenga maboratu tahilalati na tetu ina jolo nga opa pudi opa jolo saya ada museng itu gutogu isi majuzung na hadope baleng kakma dang mengeluh gariada saya madok mau liate ibana tu Tuhani iya hita bohado tehe tapi kiri de mate jele jujur mahita mulu na godang bagudang
mulu na cukup-cukup dihita pe bamalo-malo tama mangatur tung ikom makuli pe hita makuli tuna denggama dang na alani ya rohana sojujur hati amangin ya adong pengalaman songoni ana yang Natal nama hita dangi biasa tu akahami akabadita ngagudang boki nganon amang tanggal sekian mar Natal hamitin jeha mahami tiki di Kalimantan di Sangatta jadi hami pindah sian Sangatta pindah tu Cinere jadi bulan-bulan 10 begini ya karena banyaknya perayaan Natal seorang guru anggota jemaat amang kami mau Natal sekolah tanggal sekian amang belum ada jadwal kan oh belum inang iya amang catat ya ina isurak matong agenda niba tanggal sekian amang jam sekian tempat di mana inang di sekolah inna anggo au hola sehali pedidok ungabe ai iduna marga dihita hata akajol mau nate amang ina anggo dung pilih-pilih hatai marga tiga ai si sukunon namai wado hadirion ale sehali pedidok ikon ido na diulah jadi dapok mahariha jadwal jam sia inganat di sekolah dak pula daunnya sejabunami jadi biasa setengah jam paling lama itu saya sudah sampai di setiap pelayanan jadi saya tiba jam 8.30 sampai di sekolah sesuai pemberitahuan bereng lah ngasih kolau narohak sunyi irasong namasa saya hupar rohau taati napa atau kudo peau narohku tapi saya juga melihat sekolah itu juga tidak ada dekorasi yang menunjukkan bahwa akan ada perayaan Natal di tempat itu bah ngarepoto narohak Roma petugas sekolah Pak Pendeta mau ngapain ini tuh bah asik bukannya kita mau Natal di sini nih oh benar kita Natal terus kok nggak ada kelihatan tanda-tanda oh iya Pak Pendeta kita Natalnya bukan di sekolah tapi di gereja sana ini bah tapi Ibu Sianu bilang Natalnya di sekolah jam 9 oh iya ibu itu agak jarang rapat jadi sering ketinggalan informasi karena waktu masih cukup anggo di sekolah dan pola memakai baju toga nina roha ala di gereja do di patupa iko mula musik tujaru mangala baju toga niba sama di gereja jam siateng kupikir ngadar lebatau abe tong langa gereja aiti ya dunwai nah saya mat pikir ya anggo hazul mau tarangatari masrate nganaing keluar maaka hata pasu-pasu ya teh jam sia tepat saya sudah sampai di gereja tapi keadaan juga masih belum menunjukkan bahwa akan ada perang memang gereja sudah dihias tapi orang-orang belum pada datang. Nah, jam 9.15 datanglah panitia. Loh, Amang, kok cepat kali? Inna tuh. Apanya yang cepat, Inang? Ini sudah jam 9.15. Kata Inang Sianu, jam 9. Oh, Inang itu begitu. Jam 9 itu untuk panitia, Amang. Untuk kami mau beres-beres. Kalau untuk Amang ibadah nanti jam 10 kok. Inna. Ba ngahu malapu tiba tomar pilihan. Sudahlah, yang penting saya sudah datang Inang. Baisi mahupai maima. Sambil update cek medsos akar ruas. Ati adong nagalau, ati adong naboha, bai pantau dotong akar wasida. Makanya hati-hati bermedia sosial teh.
9.45 Roma inata nama do sinakingane. Tanpa basa-basi dibereng au hudul di si, tanpa basa-basi dia langsung ro tujuluk kudidok, amang pasti marah ya. Inna boha masongoni hamu majo makilala. Dan mungkin bemuru kadangi, dan mungkin belagaan. Abe naik marjami taiba. Om manakaneng natadoki amanginang bahwa lihatlah tidak selamanya waktu itu berpihak kepada kita, tidak selamanya keadaan baik itu selalu berpihak kepada kita, tapi itu pun jangan jadikan alasan bagi kita untuk mengurangi kualitas pelayanan kita, untuk mengurangi kualitas perkataan kita, terlebih kebaikan-kebaikan yang selalu diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau mau jujur kita Bapak Ibu Saudara, anggun naholan manarihod diri taido, ngapa gaudaku nadi pasaha tuhatai itu hita. Alain hadong don naga betitipan, ido ubahen sipata, sasedok do tapangido alai suksuk dilehot tuhatai. Alai pedang marlapatan nalaho didirita sabingi. Karena kebutuhan kita hanya 1 sendok. Ale bahasa di lehot de batas suksuk tu hita. Nadi pangido de batado hitaon. Gabe parhitean nama makulingi nasida. Mabaritahon pabuahon posroham. Unang mabiar ho. Adong do de bata nama narihon ngolum. Adong do tuhatai nama parrohahon ngolum. Jadi bukan tentang diri kita saja, bukan tentang harus waktu baik saja. Si pata bingung do iba ati amanginang, ay mamereng jol mau menuju roha, naing madohot ju rohani dongan, ju dor roha mololas rohani dongan. Si pata ikut julopol tak burap baru pe pakapak kulingan itau. Enang jojono-jono lagi sugo rohaku inna. Do inatai do bermasalah alai saat-saat itu tangga. Nasobinoto hian namar sol nasida gabe habotowan. Ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengurangi sedikit pun. Tidak pernah bertanya boha mar minggu doho natwari. Boha jujur doho. Sadok. Tanpa pernah mengurangi kualitas kasih Tuhan, dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Congoni maniak kita odina madalani ngoluwon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir saya mau katakan, tegurlah dan nasihatilah. Ini kata tidak boleh dipisahkan. Tegurlah sekaligus nasihati. Nah jujur na dia do taida. Olah ditegur. Tagotap. HP ini kata harus selalu bersamaan. Ketika engkau mengkritisi, ketika engkau menegur seseorang, jangan tinggalkan begitu saja. Katakan, berikan solusi bagi dia supaya ada perubahan dalam hidupnya. Tegurlah dan nasihati. Namar hurio pesongoni do hita. Yakin mahita amanginang. Dakola ruas nama kritik perhalado. Perhalado pe adong dojuk nerohana mangida ruas. Ngapala roiba mang mangido pertanyaan di jabuna sida lah mulak balging maiba inna. Kan idon wae. Abe halakan lasro rohana ngarui batu jaguna mabuat pasu-pasu dokon lak mulak balgingi basiane inna. Nah hudok mari kita sama-sama berbenah dalam model-model untuk memperbaiki pelayanan kita. Kemungkinan kecenderungan yang terjadi yang kita perbuat adalah kita hanya sampai kepada menegur saja, mengkritik saja, tanpa pernah mengajak dia, membawa dia untuk menyatakan, kalau engkau seperti itu tidak baik,
maka inilah yang harus engkau lakukan yang akan menjadi kebaikan bagimu. Tegurlah dan nasihati atau hongan namar sahid rosia kuria mamereng namar sahid ruas hidup hidup gasa-gasa mar motor inna ngamar sahid hidup museng gasa-gasaon mar motor ya hata apula-puli madido sabar maidada posroham utongos hami pe bubur ayam ano anggui hatok masih ada anggo on ay hope geleng pe sohasia hope gasa-gasa mar motor so taba parah sahid nih unang-unang mula kita anon gabi luasal tak tarteana be akka hataido dadak na alani sahiti hata naruido. Jadi tegurlah dan nasihati ini harus selalu bersamaan Bapak Ibu, dan itulah tandanya kita mengasihi, dan itulah tandanya kita bukan menghakimi tapi mau sama-sama berbenah. Kalau ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang sempurna dalam pelayanan, tapi apapun itu panggilan kita menuntut kita, beritakanlah firman. Siap sedialah engkau baik atau tidak waktunya. Tegurlah dan nasihati. Memang ketika orientasi kita hanya berbicara tentang dunia ini, tentang kedagingan kita saja, maka kita tidak akan sanggup melakukannya dengan baik. Itu sebabnya Paulus membangun motivasi dasar, jangan dunia ini yang menjadi motivasimu, apalagi supaya engkau dipuji-puji orang, apalagi supaya engkau memberi citra yang baik, tidak. Tapi ingatlah Tuhanlah yang harus menjadi orientasimu. Tuhanlah yang menjadi orientasimu. Saipatu pamai alani Tuhani. Mari Tuhan yang menjadi dasar di dalamnya. Maka dengan demikian, tepatlah seperti yang dituntut Paulus kepada Timotius, tunaikanlah tugas panggilanmu, tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi tidak akan ada ungut-ungut, tidak akan ada rasa menuntut, karena kita berbuat bukan kepada siapa, kita melayani untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.